Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Michael Din Pratama Purwaswa, kelas NIM 2002119, ruangan 20S03. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sejarah Bank Rakyat Indonesia atau yang disebut dengan BRI. Nah, BRI lahir pada tahun 1895. BRI didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden B. Arya Purjatmadja dengan nama The Purwokerto Food and Spark Bank Der Inlandse Woven atau Bank Bantuan dan Simpanan milik kaum priai Purwokerto, suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia atau pribumi. Lembaga tersebut berdiri pada tanggal 16 Desember 1895 yang kemudian dijadikan sebagai hari lahirnya BRI. Oke, BRI pasca kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1946. Pada periode setelah kemerdekaan Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 1, disebutkan bahwa BRI adalah sebagai bank pemerintah pertama di Republik Indonesia dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948. Kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah Perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Nah, peleburan BRI, BKTN, dan NHM pada tahun 1960 melalui Perpu Nomor 41 Tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan atau yang disebut BKTN. Peleburannya dari BRI. Bank Tani Nelayan dan Netherlands Handel Maatschappij atau NHM berdasarkan penetapan Presiden Penpres Nomor 9 Tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. Setelah berjalan 1 bulan, keluar Penpres Nomor 17 Tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru tersebut, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan atau yang disebut ex-BKTN diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia Unit 2 Bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia Unit 2 Bidang Ekspor Impor atau yang disebut dengan Eksim. BRI di masa kini tahun 1992 sampai dengan sekarang 2022, sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1992. Status BRI berubah menjadi perseorangan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan pemerintah Republik Indonesia. Nah, pada tahun 2003, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT Bank Rakyat Indonesia atau disebut Persero Tbk yang masih digunakan sampai dengan saat ini. Pada awal tahun 2019, BRI mengakuisisi salah satu anak usaha Bahana Arta Ventura atau yang disebut juga yakni Sarana NTT Ventura yang mengganti nama menjadi BRI Ventures sebagai bagian dari rencana perusahaan untuk masuk ke bisnis modal. Pada tahun 2019, BRI mengakuisisi salah satu unit usaha Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI, yakni Asuransi Beringin Sejahtera Arta Makmur atau lebih dikenal dengan BRINS, sebagai bagian dari rencana perusahaan untuk masuk ke bisnis asuransi umum. Nah, produk-produk BRI itu ada 12. Yang pertama kita mulai dengan Simpedes TKI, Simpedes Usaha, Britama, Britama X, Britama Rencana, Britama Falas, Britama Bisnis, Tabungan Haji, Tabungan BRI, Tabunganku, dan terakhir Junio, produk Bank BRI
jenis tabungan untuk anak-anak. Nah, demikian presentasi saya. Sekian dan terima kasih.